digatai sama Jajenaro, padahal yang namanya orang Islam itu pakai nama nar itu sudah repot. Karena nar itu api, kecuali orang Jepang nggak apa-apa kitaro, naro. Nggak pernah punya apa-apa itu NU di P3. Padahal menyumbang yang terbesar itu politik. Maka keberanian seorang Gus Dur, Abdurrahman Wahid masih muda itu pada waktu itu muktamar di Situbondo di tempatnya Kiai Asad Syamsul Arifin yang sangat muda pada waktu itu, dalam kepengurusan muda sekali, bisa menaklukkan Kiai Asad, dan itu pakai strategi khusus. Temannya Gus Dur itu namanya Agus Miftah. Agus Miftah itu ngomong, Mas Agus Miftah udah meninggal, mau membayarkan ketua KPU pertama pemilu di Indonesia yang tidak ditangani oleh negara, ngomong ke Mbak As'ad bahwa Gus Dur tadi malam dipeseni Kiai, saya dipesankan, Mas Agus Miftah itu ngomong, saya dipesankan oleh Nabi Khidir tadi malam bahwa yang jadi itu adalah Gus Dur. Padahal pada waktu itu Gus Dur itu semangat dijutaknya sama Kiai Asad. Tapi gara-gara popoinya Mas Agus Miftah ini akhirnya Gus Dur bisa menjadi ketua PPN pada waktu itu. Nah, ini ketika di P3 habis orang NU, nggak punya peran apa-apa, semuanya dikuasai oleh Muhammadiyah. Kebetulan pada saat P3 itu tiga partai Muhammadiyah itu sangat ketenen oleh Pak Harto, sampai Menteri Agama pun semuanya pasti dari Muhammadiyah. Orang NU nggak pernah jadi menteri saat itu. Pernah jadi menteri pada zaman Kiai Abdul Khalid. Bahkan sempat Kiai Abdul Khalid itu ditawari sebagai Perdana Menteri, dan sekaligus satu-satunya orang NU yang pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPR MPR adalah Kiai Abdul Khalid. Karena apa? Setelah itu muncul anak muda yang namanya Subhan YT, yang pemikirannya mirip Gus Dur dan bahkan lebih popoi. Mulanya kayak Gusmik gitu, jadi sering datang ke netlot, dansa gitu, yang dibenci sama ulama-ulama yang lain. Tetapi pemikirannya sangat progresif. Ketika ditawari oleh Pak Harto untuk menjadi wakil presiden dari NU, Mas Subhan Yati ini menolak. Jawabannya adalah, kita kan sudah pemilu, kita tentukan siapa yang menang menjadi presiden itu di pemilu. Karena pengalaman pemilu itu NU punya suara hampir 51%. Bahkan di Jawa Tengah itu punya bupati 17 dari NU di Jawa Tengah. Karena langkah begini, Pak Harto juga tidak mau bahwa gerakannya dihambat oleh pemikir-pemikir muda NU, maka dikeluarkanlah Permendagri nomor 11 tahun 70, sehingga setiap pegawai negeri dan bupati sampai gubernur harus golkar. Maka NU habis. Mulai tahun 70 sampai tahun 84 mulai ada keberanian lagi. Tahun 84 yang namanya tahun 70 sampai 84 itu bansos sudah mulai enggak ada. 84 sudah mulai orang pakai peci ansor enggak berani, apalagi pakai pakaian bansos. Nah, tahun 84 itulah saya kemudian terpilih sebagai wakil ketua Ansor Jawa Tengah. Bapaknya Mas Bagus ini ketuanya Ansor Jawa Tengah, Mas Nasir kakak saya.
sejarahnya sama dengan sejarah keberaniannya, sama dengan sejarah PGN. Jadi Patriot Garuda Nusantara itu dulu namanya Hizbullah Fisabilillah pada zaman Kiai Abbas Butet yang diceritakan oleh Kiai Wahid Maryanto menghadapi tentara sekutu. Nama PKI berubah menjadi Fisabilillah, Hizbullah dan Fisabilillah ini berubah menjadi Banser tahun 66. Itu mulai gerakan tahun 65, 60 sampai dengan 66 itu yang namanya Banser di setiap kabupaten memiliki pasukan drum band. Drum bandnya ada, wah, gerakan euforia yang luar biasa. Kemudian tahun setelah itu mati suri sampai 84 mulai muncul lagi, Ansor mulai bisa masuk ke KNPI. Nah, pengurus KNPI yang pertama yang bisa masuk adalah saya. Saya Dr. Rohadi Sukarti, ketuanya KNPI Jawa Tengah pada waktu itu Cahyokumolo almarhum, Allahumma ya Allah. Baru bisa boleh masuk. Nah, ini sayap politik. Lah sayap yang lain ada yang namanya sekarang ini sayap netral tetapi bergenit-genit dengan kekuasaan. Ini yang tadi yang saya politik ya. Nah, dan NU tidak pernah menang berpolitik, sama sekali nggak pernah menang, nggak pernah bisa mencapai sesuai yang diharapkan. Saya kedua itu antara yang tidak berpolitik, jadi kiai-kiai toreko, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai itu sama sekali nggak mau. Terus pokoknya mendidik ya, karena memang kewajiban yang pertama manusia itu adalah ilmu, maka mengembangkan pesantren-pesantren. Menaruh dunya fa'alaihi bil ilmi wa menaruh akhirah fa'alaihi bil ilmi wa menaruh huma fa'alaihi bil ilmi. Maka pesantren-pesantren surah musia pokok. Makanya tadi dijelaskan sama Kiai Maryanto, ada ulama itu cuma jeding masjid, paling mau makan atau halaman, udah gitu, nggak pernah pergi. Kalau saya masih ya di pondok terus ini, tapi masih sempat ke bandara, masih memberi pengajian di mana. Kalau ada kiai yang memang itu aja sudah. Jadi pengabdian hidupnya mengambil function Rasulullah, mencerdaskan orang supaya orang ini mendapat bekal ilmu, sehingga setelah mendapatkan bekal ilmu bisa menjadikan alat untuk bernalar gagapi Gusti Allah, sehingga ketika melakukan sholat bisa meningkat derajatnya jadi as-sholatu mukul ibadah, meningkat menjadi as-sholatu lidzikri, karena hanya ibadah kemudian bisa menghasilkan pahala-pahala dan iming-iming macam-macam, menimbulkan hub, cinta, melahirkan daud, melahirkan kerinduan, kemudian as-sholatu meningkat menjadi sholat lidzikri karena rindu kepada Allah. Dengan ilmu itu kerinduan ditingkatkan lagi sampai memisahkan perilaku dari roh dan sifat-sifat roh, sehingga dilatih dengan melakukan pembersihan diri terhadap segala dosa-dosa. Maka diambillah cara Rasulullah membaca istighfar setiap sholat, 7 lataif atau sab'an lataif jasad, sab'an lataif roh. 7 lataif jasad itu adalah mulut, hidung, mata, telinga, tangan, perut, sak kelaminnya, dan kaki. Ini 7 lataif roh itu adalah qalb, roh, akfa, syir, latif, natiko, kulu jasad. Sampai kemudian melahirkan cara setelah bersih, yuk bagaimana? Diisi dengan kebaikan-kebaikan pada tataran tertentu, maka sampai sebelum sholat itu menjadi as-sholatu mi'rajul mu'minin, orang-orang atau umatnya Nabi Muhammad
sudah bisa melakukan 3 tahapan, tahali, taholi, yang terakhir adalah tajali. Tajali itu karena tempatnya bersih, diisi dengan bebauan-bebauan yang harum, bukan kembang dan dupa, tetapi amal-amal yang baik, buah dari cinta kepada manusia, buah Ar-Rahman, sifat roh Rabbani yang ada di dalam hati, kemudian disampaikan kepada umat dalam bentuk mikir ke kimeh lebaran Idul Adha, penduduk kampungnya dora iso mangan daging, lego lombok larang, sembarang larang, bicarane kontak. Maka alhamdulillah hari ini kabar reskrim Mas Komjen Agus Andrianto ngirim sapi, Wakapolri ngirim sapi, Pak Gatot ini tadi malah pastor ngirim sapi. Saya ini Munif ada nggak Munif? Biar ngerti ini bahwa yang ternyata pengurus pagar Musa itu bahwa ternyata yang ngirim sapi orang Kristen. Maka saya omongkan begini, kalau yang nggak mau dagingnya orang Kristen besok nggak usah datang. Tapi yang mau datang saya sudah bilang, ini yang sapi gede yang beratnya 800 kilo kirimannya Wakapolri khusus untuk santri. Jadi santri sekali-sekali, santri yang ngaji ini didaftar masuk birit, 1 orang 10 kilo. Kamu buat tulisannya, Bang? Hah? Kasih kamu buat. Untuk kasih buat pokoknya satu santri 10 kilo. Tolong dicatat itu. Kalau yang lain lah, sunah. Orang sunah muakada itu sing tukangnya beleh. Sunah bukan enggak ditambah sunah muakada. Sunah muakada itu setengah wajib. Ya. Nah, itu caranya dari NU itu begitu. Maka kiai-kiai yang hanya berpikir untuk tarbiyah ini, untuk pendidikan ini, sudah merasa bangga, sudah merasa syukur ketika melaksanakan dawuhnya Nabi balighul ani walau ayat. Apa itu semua satu ayat sampaikan. Antara yang hanya berpikir masalah pendidikan kemana-mana dan sampai kemudian memperjuangkan sampai mendapatkan Menteri Agama itu memang sebenarnya Yakut ngomongnya nggak salah-salah amat. Itu adalah hadiah pertama untuk Kiai Wahid Hasyim. Jadi seluruh dunia itu nggak ada departemen agama kecuali hanya di Indonesia. Dan itu diperuntukkan hadiah untuk Kiai Wahid Hasyim. Lalu kemudian kepada besannya Kiai Wahid Hasyim. Saifuddin Yubri itu besannya Kiai Wahid Hasyim. Apa? Iya ya Kiai. Ya, besannya Kiai Wahid Hasyim karena Gus Salahuddin itu jadi menantunya Kiai Saifuddin Yubri. Titik antara yang orang ngurusi politik sama yang gendit politik ini titik yang tengah. Titik yang tengah itu apa? Yang sekarang ini banyak pengurus NU punya teman dan peternakan Cino gitu. Jadi tiap bulan dapat setoran dari Cino pengusaha naga, yono kelas naga, kelas ulur keket, ulur lariangon. Nyelakit. Nah inilah yang kemudian membuat lupa bahwa harusnya Islam yang datang ke Indonesia ini harusnya dijelaskan dari mananya. Lupa semua, 3 golongan ini akhirnya mengambil angle dan pointer-pointer tertentu pokoknya seperti sambil ngaji, duwe ilmu, cedak, barokah, rahmat, maka dungane Yasin Fadilah, Robbi Anjilna, Al-Fasihah, Al-Fatawain, Al-Rahmatin, Al-Barakatin, Al-Farozakin, sampai itu lah. Kalau enggak ya, Allahumma akrimna bil fahmi wa qidhi wa qadai al-hawaiji fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang lain ya ayat kursi. Yang lain lagi ya kadang ayat kursi, kadang ayat meja, kadang yang di bawah kursi.
akhirnya melupakan jelentreh Islam yang di Indonesia itu sumber dari mananya, harusnya bagaimana ini. Ceritanya Kiai Mas Kumambang dengan Hadratus Syekh Masari ini kan baru sekarang dibuka, padahal ini dulu menjadi cerita wajib dan orang tahu semuanya. Sehingga ketika kemudian ada kiai satu dan kiai yang lain berdebat masalah fikih, orang bisa memaklumkan diri dengan perilaku dua ulama besar itu. Ini satu. Coba zaman dulu itu di Gresik itu yang namanya orang Muhammadiyah kok ngaji pakai speaker, diputus kabelnya sama orang itu. Loh iya. Lu saking orang Gresik itu lebih keras daripada orang Surabaya. Keras. Nah, yang lebih lembut itu sebenarnya justru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, meskipun tidak asli Jawa Timur, karena darah Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dari Demak, dari terahnya Mbah Mutamakin. Jadi zaman Amangkurat II itu hampir semua ulama habis dibantai, kecuali dua ulama besar yang masih bisa hidup. Yang satu Mbah Mutamakin yang kemudian melahirkan keturunannya termasuk Gus Dur, Kiai Sahal Mahfud, yang mau sampai kalau saya pun Khalil, kalau diturus masih Kiai Khalil. Kemudian Sultan Abdul Hamid atau Canggah Jiwosuko, Mbah Canggah saya, yang melahirkan sampai ke Kiai Maimun Zubair, Mbah Imam Sarang, termasuk Kiai Lasem itu dari ujung Bangka. Pendidikan tidak diarahkan, akhirnya apa ya sekarang? Kita nggak ngerti Wahabi ini sopo, sejarah Arab ini nggak ngerti. Padahal pemimpin yang sah di Saudi Arabia, bukan Saudi Arabia, di Arab itu adalah dari Yordan, Syarif Hussein dari keluarga Hasyimiyah. Kebetulan rajanya Hussein pada waktu itu. Itu yang masih Syarif, masih Habib, keturunan Sayyidina Hasan dan Syarif. Kalau di sini Syarif ya itu lagi. Kalau yang agak nyeleweng lagi malah saraf. Itu hasil pengkhianatan. Saudi Arabia itu hasil pengkhianatan atas kekhalifahan Turki Ottoman, karena dia berkhianat bekerja sama dengan Inggris dan Perancis, menghancurkan khalifah Turki Ottoman yang memimpin Islam 800 tahun, menguasai hampir 2/3 dunia. Arab Saudi itu hasil pengkhianatan, lalu digabung, diberi tanah yang namanya tanah tanduk setan yang bernama Najd, lalu meluaskan kekuasaan, bugot kepada Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Husain bin Ali, bukan Sayyidina Husain bin Yordan, Syarif Hussein, lalu mencaplok Makkah dan Madinah. Ini sejarahnya biar tahu. Lalu karena kekuasaan politik, masuklah unsur Yahudi mewarnai Abdul Wahab ini, digelontor, disupport oleh Yahudi Illuminati untuk menjajah bangsa Islam. Jadi rupanya masih ada sakit hati dari bekas-bekas perang salib, memanfaatkan sentimen perang salib yang karena dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bangsa apa? Bangsa Arab. Sukunya apa? Kurdi. Sekarang negaranya mana? Enggak Kumanan Negoro. Padahal dia yang menterkenalkan dunia Islam. Dia yang membuat damai dunia sampai sekarang. Dan dia yang mengajarkan kita bersolawat. Jadi untuk membangkitkan semangat perang itu Salahuddin Al-Ayyubi membuat lomba solawat. Maka yang menang termasuk Sayyidina Musyairi Al-Burda, Atibai, Barzandi dan
menjadi waktu itu jadi mars perang. Nah, maka sampai sekarang selawat Badar itu kalau kita baca, wah, zaman PKI dulu dipakai itu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu bisa merintih dan semangat. Sehingga Mars itu ketika dibaca oleh 5 juta orang pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi membuat ketat. Lawannya yang dipimpin oleh Richard the Lionheart dengan 4 juta pasukan itu ciut hatinya, sehingga tidak jadi perang, langsung menyerah. Coba kalau jadi perang, berapa juta yang mati. Lalu dengan keunggulan moralitas agama Islam, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, silahkan kalau engkau pulang, rakyatmu engkau ganti. Hatta engkau sudah membantai pasukan Islam yang ada di Yerusalem di Palestina, Islam mengajarkan maaf itu lebih utama daripada membalas dendam. Hingga pasukan ini pulang dan ini menggaung, tapi kemudian ini dipelajari oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bizam, Kiai Ahmad Wahab Asfullah, kemudian ada Kiai Abbas dan para ulama-ulama sepuh lainnya. Ini dipelajari, diambil saripati dari hakikat kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, maka sampai terbentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ala NU atas berkat rahmat Allah, bukan rahmat Tuhan, rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan yang luhur mengantarkan ke depan pintu gerbang bangsa Indonesia, ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ini luar biasa karena mengambil pelajaran bahwa betapa pentingnya sebuah kemerdekaan. Seorang Salahuddin yang menang perang dunia, bahkan perang salib, rakyatnya tidak punya kemerdekaan, maka tidak ada harkat dan martabat, kemana-mana tidak bisa menegakkan. Ini yang makanya himmah, giroh terhadap bangsa dan negara warga Indonesia sangat tinggi. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalau ente senangnya membaca Android terus akhirnya ya kita terjebak pada perdebatan yang tidak mutu. Maka begitu ada aksi-aksi cepat gitu, saya nulisnya ini malu ini mbok sing elegan. Ojo ngemis wis derajat ino, kasta sudra, tapi ngaku-ngaku dodolan agama musolan bangsa. Ya bilang gitu. Terus ngemis kuwi ngeleng bathok kanggo tombo weteng, saya sampean tulis gitu. Ini tata cara nek aku ngomong sing rada anu kan ra kepenak. Cuma di bawahnya aja. Makanya duite kanggo rakyat itu aja digaglak dhewe. Gaglak itu kata-kata paling kasar untuk mbadok, nguntal, nyekek. Itu paling kasarnya itu gaglak. Saya sampai pakai bahasa itu. Nah ini harus kembali disadarkan. Maka kenapa ini
kemudian ketika Gus Dur kemudian meminta santri-santrinya dari Kongko bareng Gus Dur untuk melanjutkan perjuangan, tiba-tiba kita memunculkan Patriot Garda Nusantara. Ini karena tidak mungkin kalau cuma untuk mohon maaf membuat lembaga politik, nggak bisa. Yang bisa lembaga pesantren. Dan di dunia manapun untuk mengenalkan sifat patriotisme dan kebangsaan dilakukan oleh pondok pesantren dan kiai-kiai tasawuf. Coba pelajari caranya. Seorang Omar Mukhtar, the Lion Desert, singgah padang pasir membebaskan Libya, dia seorang mursyid Torekoh Sanusia. Dan hampir semua, bahkan yang berjuang di Indonesia ini mursyid-mursyid Torekoh. Logikanya sederhana, bukan Torekoh yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kaul wujuduhu ka'adamihi, layamutu walayahya, orang mutu ngetak biaya gitu, enggak. Jadi karena untuk dirinya sudah cukup gitu loh. Maka untuk kelompok Torekoh yang namanya Qadiriyah Naksabandi atau Naksabandi itu pakainya bukan makrifat tapi malamat. Malamat itu menempatkan dirinya pada titik sentral ketidaksempurnaan. Makanya pakaiannya sembarangan. Orang nganggo sandal. Bahkan nyokor. Ya wis tempel-tempelan. Nah itu untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain. Itu malaman. Kalau makrifat itu yang lebih kepada Abil Hasan Asyadili, karena mursyid Abil Hasan Asyadili ini menggunakan hijabnya harta. Jadi dia pakaiannya perlente, stil. Tapi harta benda itu hanya cukup di tangan. Kalau toh masuk di sini tidak masuk ke dalam hati. Maksudnya gitu loh. Jadi ora kemantil-mantil ning dunya. Itu yang dilakukan para mursyid dari berbagai macam. Cuman saya hanya mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang demikian luar biasanya. Kalian sampai sekarang baca tiba, baca selawat itu karena jasa besar Salahuddin Al-Ayyubi. Jasa besar yang kayak gini gak ada artinya ketika negaranya tidak terjaga, tidak punya kemerdekaan. Makanya Gus Dur membuat partai PKB itu sekaligus menunjukkan semangat bahwa sudah terlalu lama bangsa ini terpuruk, hancur karena sentimen-sentimen, kesalahpahaman hanya menjadi objek dari segala bentuk pembangunan. Maka dulu Gus Dur punya sahabat paman saya namanya Gubernur Munardi. Gubernur Munardi kemudian mengutus mbahnya Mas Cakun, punya sahabat namanya Narto Sabdo, membuat lagu modernisasi desa, sa-Indonesia. Nah ini sebenarnya masing-masing temannya Gus Dur itu bertorekoh kebangsaan dengan jalan sendiri-sendiri. Bahwa tidak semuanya berhasil, iya. Kayak Gus Dur itu sudah membuat bagus, debut pertama langsung tinggi. Ternyata ada tsunami di Pangantung, Pangan Wangmung, gitulah ya. Nah ini kalau tidak sabar pengikutnya Gus Dur, lalu kemudian ada usaha lawannya Muhaimin membuat partai tandingan mau ditabrakkan begini,
dan tidak direm oleh kiai-kiai sing rada wis Sepuh. ning dunia tasawuf gitu. Wah, semakin hancur lebur, berantakan. Maka justru kebangkitan bangsa ini kok ada begini. Ini kita lihat manfaatnya. Maka sekarang kita jangan terjebak oleh viralnya berita-berita yang ada di Android. Karena itu cara tercepat ngolo gulune kebo. Karena begitu engkau ikuti translator viral-viral itu, sebenarnya engkau sudah menjadi kerbau. Tinggal dicarikan angel-angel lain untuk terus di sini. Nah, kita harus keluar dari itu, melihat bahwa ini adalah pola-pola, cara-cara musuh bangsa dan negara untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Dari divide et impera gaya baru. Jadi saya tidak menanggapi yang sekarang sedang, cuman kalau yang memang tanggapan saya terhadap ngemis itu yang elegan, sampai ada yang bertanya, Gus, ngemis yang elegan itu bagaimana? Ya cedok-cedok wetenge ngeleh jaluk mangan gitu, itu elegan. Jangan ngomong ini untuk agama, ini untuk perjuangan, untuk ini gak dewe gitu loh, jangan.